Ya, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana. Dalam acara Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara. Ya, tugas yang Tuhan berikan kepada saya ya seperti ini. Dan ya, sudah beberapa Rabu ini saya berbicara mengenai pekerjaan roh-roh jahat. Ya, saudara, pelayanan semacam ini memang jarang sekali ya disampaikan, diberitakan, dilakukan di gereja-gereja, saudara. Ini ada, saudara ya. Hati-hati. Ya, ayatnya juga ada dan saya melayani ini, saudara. Jadi saya sampaikan yang dimana saya melayani, saudara. Ya, tentunya lebih banyak lagi, tapi yang saya melayani saja. Ya, mengenai peranan pekerjaan roh-roh jahat yang markasnya di udara, tapi sudah masuk di dalam dunia. Ya, tempo hari yang terakhir saya sudah bicara mengenai roh pesugihan, saudara. Ya, itu ayatnya sudah ada, saya sudah jelaskan. Ini maksud saya, saudara, supaya kita ini hati-hati. Ya, kita ini memasuki zaman krisis, saudara. Ya, persoalannya yang saya sudah sampaikan adalah yang memang mencakup kehidupan kita, saudara. Yaitu persoalan di dalam keluarga, rumah tangga, ya, persoalan kesehatan, dan persoalan ekonomi, saudara. Tetapi jangan lupa, ya, ada satu oknum iblis, ya, sudah dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 12. Tapi kalau dalam baca 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan kita harus waspada dan selalu sadar. Karena iblis ini diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara, ya, mencari mangsa, di mana mangsa yang bisa ditelannya, saudara, yang lengah. Hati-hati, ini tidak kelihatan, tetapi potensial, saudara. Saya katakan ini musuh kita, ya, yang terus-menerus, bahaya laten, ya. Memang ada virus, saya beritahu saja, virus belum selesai loh, saudara. Pandemi masih ada, hati-hati, saudara, jangan sembrono. Ya, kalau saya lebih baik ya prokes lah. Ya, masih terus dilakukan. Tetap masker, pakai, cuci tangan, tadi ada jaga jarak. Tapi sekarang sudah, hati-hati saya katakan, Roh Kudus juga sudah wanti-wanti, saudara. Jangan sembrono, jangan sembrono. Ya, saya beritahu aja, saya ingatkan lagi, saudara-saudara. Dan ini, saudara, saya mau bicara lagi mengenai roh jahat ini. Roh jahat yang sudah ada di dalam dunia ini. Ya, dan saya akan menyampaikan, ya, ini memang jarang sekali disampaikan, saudara. Tapi ada, saya melayani. Hati-hati, zaman krisis, saudara. Jangan sampai hal-hal ini dipakai oleh roh jahat ini untuk menipu, memperdayakan, karena dikatakan cerdik, cerdiknya tapi kan licik. Ya, mari saudara-saudara, kita lihat. Ya, saya mau baca dulu ayat ini, saudara. Nanti kita akan melanjutkan seterusnya. Kita baca dalam Kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-11, saudara. Ya, ayat 11. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 11 demikian. Seorang pemantra. Saya sudah sering kali ya bicara tentang mantra, ya. Ya, termasuk di dalam Roh Susu itu ada mantranya dan macam-macam itu. Saya sudah berkali-kali ini, mantra, hati-hati, saudara. Ya, ataupun seorang yang bertanya
kepada arwah. Loh, ini saudara. Atau kepada roh peramal. Ya, saya juga sering kali lah. Ya, tempo hari sudah menyampaikan khotbah saya di YouTube mengenai nubuat atau ramalan, saudara-saudara ya. Atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini yang mau saya pakai, saudara. Minta petunjuk kepada orang-orang mati. Kalau ini dilakukan anak-anak Tuhan, ayat 12 mengatakan begini, saudara. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Hati-hati. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Hati-hati, ini kekejian, saudara, dihalau. Tuhan tidak mau terima orang-orang yang melakukan ini. Saya mau berbicara mengenai orang-orang yang minta petunjuk kepada orang-orang mati, orang-orang yang sudah mati itu loh, saudara. Siapa saja. Nah, ini roh jahat memakai apa, saudara? Sarananya. Salah satunya, saudara-saudara ya, yang sudah saya melayani loh ini ya. Salah satunya adalah jelangkung. Ada lain, saudara, ada yang di kuburan-kuburan. Ada cara-cara lain, tapi ini saya mau bicara mengenai jelangkung, saudara. Jadi tema saya adalah roh jelangkung. Ini sampai detik ini loh, saya katakan, sampai saya ngomong ini masih ada. Zaman modern seperti ini, hati-hati, saudara. Kita jangan terjebak. Loh, apakah roh orang mati dapat kembali? Nah, sebelum saya menyampaikan lebih jauh, saudara, mari kita lihat selidiki dulu apakah orang mati yang sudah meninggal bisa kita panggil kalau kita minta petunjuk begitu loh. Bisa enggak? Loh, kita lihat, saudara. Ya, kita baca dulu di Ayub, saudara. Ayub pasal 7. Ya, Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Saya baca begini, saudara. Ayub ya, pasal 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, berarti, saudara, orang yang sudah mati, sudah meninggal, tidak bisa kembali. Atau tadi mau dimintai petunjuk, tidak bisa. Lalu yang lain-lainnya lagi, saudara, yang lainnya lagi, saudara, kalau membaca juga bisa di dalam perjanjian lama ini ada ya, di 2 Samuel, ya, 2 Samuel, itu mengenai Daud, saudara, ya, saudara tahu Daud, ya, kalau saudara baca semua, tidak apa-apa itu, mulai pasal 12 ayat pertama sampai seterusnya. Tapi saya mau baca yang ayat 23 begini, saudara, ya, 2 Samuel pasal 12 ayat 23 begini. Tetapi sekarang ia sudah mati. Nah, siapa ini? Anaknya Daud. Ya, dengan Batsyeba itu loh, saudara. Ya, tetapi sekarang ia sudah mati, anaknya sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Nah, ya. Lalu gimana ini yang menentukan? Dapatkah aku mengembalikannya? Dapatkah aku mengembalikannya lagi lah, menghidupkan lagi? Ya, nggak dapat kan? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Lah, berarti saudara-saudara, anaknya sudah mati itu tidak mungkin kembali kepada Daud lagi, termasuk rohnya, ya, termasuk rohnya, arwahnya, tidak bisa. Tetapi nanti, nah itu berarti nggak bisa, saudara, orang yang sudah meninggal itu kembali tidak bisa. Ya, lalu saudara kalau di dalam perjanjian baru, saudara baca aja ya, bisa itu di Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 16. Ya, Injil Lukas pasal 16. Kalau saudara membaca semua aja ayat 19 sampai
31. Nah, judulnya kan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, saudara nanti menemukan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali kepada keluarganya, ke rumahnya, kemana-mana tidak bisa. Berarti jelas saudara-saudara, apa yang tadi tercatat di dalam Ulangan, ya, mengenai yang mengatakan bahwa meminta petunjuk kepada orang-orang mati nggak bisa. Lalu siapa jelangkung itu, saudara? Loh, kata ini begini loh, saudara ya. Jelangkung ini dipakai sarana, ya. Itu betul-betul saya pernah sendiri melihat, menyaksikan. Ya, jelangkung itu kan dibuat dari kayak apa ya, kayak keranjang belanjaan, terus kasih gambaran orang, terus ada macam-macam itu ya. Itu didoakan, disembayangkan, datang itu ada roh. Apakah roh yang diminta, misalnya dia minta roh si A, apa betul roh si A yang sudah mati itu bisa masuk ke dalam jelangkung itu? Enggak bisa. Lalu siapa itu? Saya beritahu, iblis, saudara. Iblis yang mengaku si A. Dengan cara apa? Menyamar. Lah, iblis itu dikatakan dalam firman Tuhan dapat menyamar sebagai malaikat terang saja dia dapat, apalagi menyamar begitu. Mudah sekali, hati-hati. Makanya dia tahu apa saja. Tujuannya apa? Jelas mendiskreditkan firman Allah. Loh, firman Tuhan salah. Orang mati bisa datang kembali, tidak bisa. Mau datang lewat apapun tidak bisa. Firman Tuhan. Dan saya katakan juga tidak bisa. Saya melihat sendiri jelangkung. Saudara, hati-hati orang yang memainkan jelangkung. Saya wanti-wanti, saudara. Janganlah sampai ada anak Tuhan yang meyakini ada akibatnya. Saya sudah melihat akibatnya, saudara. Nanti saya sampaikan, saya melayani. Jadi jangan sampai kita tertipu daya, tergoda dengan yang bilangnya roh orang mati dapat kembali dan dia masuk di jelangkung, saudara. Lalu ditanya, ada itu, ada pensilnya itu, nulis-nulis itu, ada betul. Ya, bisa, saya melihat sendiri. Tapi siapa itu? Itu roh jahat, iblis, saudara. Yang menyamar, saya katakan tadi seperti si A. Ya, keluarganya si A, atau minta si B yang datang, si C yang datang, si D yang datang. Tidak bisa. Tetapi yang datang adalah iblis, roh jahat itu menyamar seperti si A, B, C, D itu, saudara. Hati-hati. Maka dia tahu semua. Dia tahu, dia mengerti, sama. Ya, kesukaannya apa, gimana, tempat kamarnya. Dia tahu semua, saudara-saudara. Saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri pada waktu itu. Bahaya. Ada akibatnya, saya jelek, akibatnya buruk, saudara, orang yang melakukan itu. Saya tahu, kenal dia. Nah, saya mau menyampaikan satu kesaksian sebegini, saudara. Maka saya bilang ada akibatnya. Ya, ketika saya ada di kantor, ada seorang ibu-ibu. Dia itu sakit-sakitan, saudara-saudara. Keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk rumah. Iya. Tapi satu saat, saudara-saudara, dia datang ke tempat saya bersama drivernya. Drivernya mbak satu karung begitu, saudara. Saya pikir apa ya, saudara ya. Nah, ketika dibuka, saudara, sudah tahu. Isinya jelangkung. Nah, ini aktivis, saudara. Doa ya ikut doa, visit ya ikut visit, macam-macam. Tapi kenapa ada jelangkung? Maka itu saya beritahu, hati-hati. Tidak laki, tidak perempuan bisa memiliki ini. Dan apa akibatnya? Dia sakit-sakitan terus masuk keluar. Dan itu waktu itu dia minta, tolong Pak Eno, ini dibakar saja. Wah, saya gedut. Loh, kok sampai punya seperti ini. Ini ternyata tidak ada yang tahu loh, saudara. Ya, dia punya anak-anaknya pun tidak tahu. Karyawannya pun tidak tahu. Dia ada satu lemari yang khusus
ditaruh di situ dan tidak ada yang buka kunci di bawah dia. Dia pakai itu dengan entah dengan siapa, dengan teman-teman katanya. Wah, itu dengan siapa saja. Dipakai apa? Wah, macam-macam saudara. Saudara ya, kalau dulu zaman dulu ya, enggak tahu sekarang, zaman dulu itu dipakai untuk tanya nomor, tanya nasib, ramalan dan lain sebagainya, macam-macam saudara. Ya, ada yang di kuburan juga, tapi ini saya ngomong yang masalah roh jelangkung. Jadi saya beritahu, orang yang sudah meninggal rohnya tidak bisa kembali. Kalau itu bisa kembali, itu tipu daya iblis. Dia menyamar seperti itu. Jadi hati-hati saudara-saudara ya. Ini jarang lagi, tapi ini ada, hati-hati. Ini masuk kepada menyimpang imannya saudara. Jangan sampai iman kita kepada iman Yesus Kristus Tuhan. Ya, mungkin dipakai untuk yang lain-lainnya, saya macam-macam lah dipakai untuk tanya ini, tanya itu, macam-macam saudara-saudara. Karena dia roh, ya roh, tapi bukan yang dikehendaki. Dia itu iblis, roh jahat yang menyamar seperti yang dikehendaki. Ini saudara-saudara, dan itu minta seperti itu, ya sudah, saya patahkan saudara. Roh jahat yang di dalam saya patahkan, saya minta untuk dibakar. Saya tidak bakar sendiri, saudara, saya biasa suruhan, ya. Ada orang yang, tapi sudah saya bersihkan dulu sebelumnya supaya tidak ada apa-apa. Ada efeknya, saudara, ada akibatnya. Ini pelayanan saya ya, terjadi ini ya, saya nggak ngerti, saudara. Tapi jelas ini pasti ada hubungan seperti itu, ya. Dan setelah dibakar, saya dengar ibu ini masuk rumah sakit lagi. Ya, berapa hari kemudian masuk rumah sakit. Dan tidak lama dia meninggal. Nah, proses bagaimana itu saya nggak ngerti saudara-saudara. Tapi itulah yang saya lihat. Hati-hati, jangan bermain-main dengan namanya roh. Karena roh manusia di dalam siapalah, dalam mungkin ada keluarga-keluarga yang di mana saja. Jangan sampai melakukan ini. Mereka tidak bisa kembali lagi. Firman Tuhan sudah jelas. Tadi saya bacakan di Ayub, di Samuel, ya, di kitab Ayub, 2 Samuel, di Injil Lukas, ya, perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan tidak bisa. Itu iblis yang menyamar di dalam roh jelangkung. Saudara-saudara, saya hanya memberikan warning saja, ya. Mungkin jarang gereja, tidak pernah, mungkin ya jarang lah, atau melapangkan lagi melayani seperti ini, saudara. Tapi saya diperintah Tuhan untuk melayani hal-hal seperti ini. Di dalam pelayanan saya di gereja Isa Al-Masih Pringgading Semarang, saudara. Dan sampai detik ini, saya tetap masih melayani saudara-saudara, ya, karena saya sudah sementara ini loh, saya tidak tahu ya, diperkenan Roh Kudus, boleh melayani tatap muka, konseling, pelayanan, dan juga lewat YouTube seperti ini, saudara. Terus, saudara-saudara, saya sudah berbicara, nanti belum yang langsung, saudara. Iblis yang bekerja secara langsung, roh jahat secara langsung, waduh, mengerikan betul-betul. Tapi ada. Bagaimana saudara-saudara, ini kan harus disampaikan, ini juga yang terjadi dan alkitabiah. Ada, tadi saya sudah baca ayatnya, ya toh. Nah, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 11 tadi. Nah, itu kan banyak macamnya saudara-saudara. Ya. Bukan itu saja. Saya sudah sampaikan beberapa Rabu yang lalu, dan itu jalan terus, saudara. Dan nanti sampai kepada bagaimana roh jahat iblis ini bekerja langsung, saudara. Saya juga akan sampaikan karena saya melayani. Jarang sekali lah ini gereja, ya, menyampaikan hal ini. Paling mesti masalah-masalah yang berbeda. Ya, selalu kan pengajaran, saudara. Itu baik. Tapi ini, saudara, ini juga masuk dalam pengajaran, ya, spiritual. Saya ngomong, saudara-saudara, ada pelayanan kelepasan, ya, gereja. Saya masih Pringgading pernah ada pelayanan semacam ini, saudara.
Ya, puji Tuhan, nanti kan kalau Tuhan berikan anak-anak muda yang baru meneruskan yang apa sudah saya rintis, saudara. Sejak tahun 2003 pelayanan semacam ini. Ya, sampai sekarang kan habis sudah 19 tahun, meski lewat YouTube loh, saudara. Tapi terus, karena Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Banyak kesaksian-kesaksian, dan semakin, ya saya beritahu, yang namanya getok tular, saudara. Ya, dari mulut ke mulut mereka mengenal pelayanan semacam ini, saudara. Ya, dan nanti, saudara, apa yang saudara butuhkan. Karena saya masih tetap terus dalam bingkai besar saya, ada firman, ada doa, ada pengurapan. Ya, pengurapan saya pakai minyak, tapi minyak ini sudah dikuduskan. Mungkin kalau saudara punya minyak yang belum dikuduskan, sekarang saya mau kuduskan ya. Ayo, minyaknya mana? Saya mau kuduskan. Ikuti ini. Apa? Kalau ada minyak ini yang lewat YouTube, mereka minyaknya belum dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang minyakmu saya kuduskan, supaya kudus dan Roh Kudus yang bekerja atas minyakmu, sehingga menjadikan kebaikan. Bukan karena minyaknya, tapi karena Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yang bekerja lewat minyak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apa kebutuhan saudara? Ya, saat-saat ini saudara, kita masuki masa-masa kritis, pandemi masih ada, hati-hati. Roh Kudus mengatakan jangan sembrono. Ingatkan lagi ini, jangan sembrono. Ya, tetap jaga jarak, jangan berkerumun. Ya, tetap prokes. Ya, cuci tangan, masker, semua apa yang dilakukan pemerintah kan sudah bagus, baik. Roh Kudus juga membenarkan, saudara. Ini belum selesai loh, saudara. Ada sesuatu yang saudara harus jaga baik-baik. Imanmu. Karena masa krisis, saudara. Ya, tentu mengenai ekonomi. Menghantam di ekonomi, saudara. Di samping ada kesehatan sana. Nah, itu akan mengimbas ke dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Dan saudara yang perlu dari iblis, roh jahat itu ikut campur. Waduh, ini saudara, saya katakan bahaya laten. Mari saudara, kita pakai. Ya, kalau mengurapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus, itu tidak boleh tidak. Ya, ayo kita urapkan dulu, lalu kita nanti berdoa, saudara. Ya, mari urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, apa kebutuhanmu? Silakan saudara doa profetik juga, saudara. Saya membantu lewat roh ini, menumpangkan tangan saya atasmu, atas saudara, di mana saja berada. Mungkin saudara dalam kondisi saat ini sedang kesehatannya terganggu di rumah sakit, bahkan sampai di ICU. Ada yang di kota Semarang, ada yang di luar kota Semarang, bahkan sampai di luar pulau. Ada yang di luar negeri, saya beritahu. Ada yang di luar negeri. Mereka mendengarkan YouTube saya. Ya, kesehatannya terganggu. Ya, mungkin kehidupan rumah tanggamu juga terganggu. Demikian juga ekonomimu juga terganggu. Juga masalah di dalam kehidupan karaktermu yang terganggu. Karakter-karakter yang baik terganggu. Ada yang takut, cemas, galau. Ya, macam-macam saudara-saudara, sampai putus asa. Ada yang mereka juga merindukan supaya dapat memiliki pasangan hidup. Ada yang kandungannya ingin dibuka rahimnya. Macam-macam, ada macam-macam persoalan, pergumulan hidup, sehingga mereka merasa letih, lesu, bahkan berbeban berat. Bawa semua. Saya yang mau doakan, saudara ikut berdoa. Saudara katakan sendiri, Bapa yang baik, yang sangat baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimana Roh Kudus, rohnya itu sudah berembus mengalir, memenuhi umatmu, bahkan masuk menyatu di dalam kami, bahkan di dalamku sendiri, sehingga hamba berani Tuhan, dengan namamu, saya memakai otoritasmu, untuk mengusir, mematahkan, melepaskan
yang menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, memberkati ekonomi mereka, memberkati rumah tangga mereka, membuat kandungannya mereka terbuka. Mereka dapat pasangan hidup, bahkan mereka yang terikat oleh roh ketakutan, kecemasan, galau, kepanikan, bahkan sampai putus asa, bahkan ada letih, lesu, beban berat. Bapa, Roh-Mu ini ada tenaga dan kuasa di dalamku, ada eksosia dan dunamis. Kalau bahasa saya, Tuhan, ada energi Roh-Mu, energi tenaga-Mu ya Tuhan Roh Kudus. Bukan saja tenaga tanpa batas, tapi ada kuasa yang tanpa batas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hembuskan himmatas sanggara berhembuslah Roh Kudus. Jamah setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan apa yang dibutuhkan, yang sudah sebut, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Tuhan berikan kehidupan ekonomi, berkat yang cukup, rezeki yang cukup. Rumah tangganya diberkati, damai sejahtera, ada keutuhan kerukunan. Mereka kandungannya dibuka, rahimnya. Ada pasangan hidup. Mereka yang mengalami ketakutan, kecemasan, halau, putus asa, semuanya diangkat, terpulih, engkau dipulihkan. Kondisimu sekarang seperti apa? Yang merasa letih, lesu, beban berat itu, ada kelegaan. Oh haleluya, kuasa-Mu kurata sanggaralawa. Kemata sadarata wasakalawarata sukurialawasik. Kinamata sukurialaw. Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Shalom. Haleluya. Kurata sanggaralawasik. Haleluya. Berembuslah Roh Kudus. Aku jamah mereka. Aku jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh, pulih, sehat, penuh rezeki, cukup. Engkau diutuhkan rumah tanggamu, engkau dilepaskan dari ketakutan, kecemasan, engkau dibuka kandunganmu, engkau diberi pasangan hidup yang baik, engkau yang merasa beban berat, diangkat, engkau dipulihkan sama sekali, jiwa, roh, dan tubuhmu. Haleluya, puji Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Mohon pencerahan-Mu Roh Kudus. Mohon pencerahan-Mu. Supaya kami dijauhkan dari roh-roh jahat itu. Hamba sudah menyampaikan banyak. Dan hari ini menyampaikan roh jelangkung. Jangan sampai mereka diperdaya. Kalau mereka kata orang-orang yang sudah meninggal, sudah Kau panggil dapat kembali, tidak bisa. Itu iblis yang menyamar. Mari Roh Kudus, berikan hikmat-Mu atas kami semua. Haleluya. Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu dan keluarga hamba. Dan keluarga-keluarga mereka semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Roh Kudus berkarya terus atas kami. Terus sepanjang hidup kami. Kalau Tuhan perkenan sampai Tuhan datang. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kemuliaan hormat bagi nama-Mu, nama yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iya, shalom, soteria. Sampai berjumpa kembali ya dengan saya Bejana. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Berkat Tuhan turun atasmu. Amin.